Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang topologi star. Nama kelompoknya ada Syahdat Al-Wahid, Ajeng Nurwijayanti, Panji Cesar Prakoso, Okta Brianti, Dimas Robin Darusman, Lydia Rizky Syaputri, Muhammad Bintang Mahaputra, dan Suganda. Oke, baik, kami ingin membahas komponen-komponen dalam topologi star, yaitu ada 6. Yang pertama komputer, yang kedua hub, yang ketiga kabel UTP, yang keempat RJ45, yang kelima tang krimping, dan yang keenam adalah tester. Dan di slide berikutnya kami ingin menjelaskan tentang fungsi dan kegunaannya pada komponen-komponen tersebut. Oke, baik, komponen yang pertama yaitu komputer. Komputer berfungsi sebagai untuk menginformasikan dan menjalankan data atau jaringan yang menghasilkan output, dan juga bisa menyeting IP dari PC server ke hub maupun ke klien. Oke, komponen yang kedua ada hub. Hub berfungsi sebagai agar suatu perangkat dapat saling terhubung satu sama lain, dan sekaligus juga dapat berbagi mengenai berbagai macam informasi seperti dokumen dan file lainnya. Dengan demikian, komputer yang terhubung dengan hub bisa saling bertukar data. Oke, komponen yang ketiga yaitu kabel UTP. Kabel UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di jaringan lokal atau LAN. Membahas tentang LAN, ada 2 macam kabel LAN, yaitu strike dan cross. Untuk strike urutannya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Untuk kabel cross yang kedua, kabel LAN cross, putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Dan kegunaan kabel LAN dan strike itu berbeda-beda. Untuk kegunaan kabel LAN strike menghubungkan antara komputer dengan LAN pada modem, menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan router dengan LAN pada kabel, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Kegunaan kabel cross yaitu menghubungkan 2 buah komputer secara langsung, menghubungkan 2 buah switch, menghubungkan 2 buah hub, dan yang ketiga menghubungkan komputer dengan router. Oke, komponen yang keempat ada RJ45. RJ45 yaitu merupakan konektor atau penghubung kabel Ethernet yang bisa dipakai untuk jaringan. Jadi, kabel LAN strike dan cross telah diurutin yang tadi saya sebutin itu, lalu dimasukkan ke konektornya yaitu RJ45. Setelah dimasukkan lalu dijepit. Oke, komponen kelima yaitu ada tang krimping. Tang krimping berfungsi sebagai pemotong kabel dan juga penjepit kabel. Jadi setelah RJ45-nya dimasukin kabel UTP yang telah diurutin, lalu RJ45-nya dijepit menggunakan tang krimping. Dan komponen yang terakhir yaitu ada LAN tester. LAN tester adalah sebuah alat yang digunakan untuk pengecekan kabel UTP setelah terpasang RJ45 atau RJ11 sebelum ke LAN card. Jadi, setelah diurutin lalu dimasukkan ke RJ45, lalu dicek melalui LAN tester apakah urutannya sudah benar atau belum sebelum masuk ke LAN card. Terima kasih. Yang pertama, saya akan memilih sebuah perangkat server. Cari server, kemudian PC, sini saya akan memberikan nama PC1,
3, 4. Lalu siapkan satu buah switch. Yaitu perangkat untuk menghubungkan. Kemudian saya menggunakan dengan sebuah kabel, yaitu dari switch ke server. Ini menandakan kalau portnya kurang, bisa ditambahkan melalui double klik switch. Kita zoom saja, matikan terlebih dahulu ininya, naikkan ke atas. Nyalakan lagi, jangan lupa. Sambil kita menunggu kabel hijau, kita pemberian alamat IP yang sudah saya berikan di sini. Desktop IP configuration 192.168.100.1. Terus 92.168.100.2. Ini di sini 100. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa testing dengan mengirim surat ke klien. Sukses. Kita bisa menggunakan dengan cara klik server CMD. Tapping 2 terus ketik. Tentu saja di sini kita ping ke PC 4. Terhubung ya.
star atau bintang. Topologi star. Media yang digunakan adalah kabel UTP atau 10 atau 100 atau 1000 base T. Bentuk jaringan star menyerupai bintang dengan pusatnya adalah suatu hub atau switch. Kelebihan: 1. Paling fleksibel. 2. Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. 3. Kontrol terpusat. 4. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. 5. Kemudahan pengelolaan jaringan. Kekurangan topologi star. 1. Boros kabel. 2. Perlu penanganan khusus. 3. Kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Topologi star digunakan dalam jaringan yang padat ketika endpoint dapat dicapai langsung dari lokasi pusat. Kebutuhan untuk luasan jaringan dan membutuhkan kehandalan yang tinggi. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan tentang anggaran biaya pembuatan Cisco. Berikut adalah gambaran dari topologi star atau topologi bintang. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang biaya pembuatan Cisco dengan metode topologi star atau topologi bintang. Yang pertama yang kita butuhkan adalah 5 unit komputer. Harga satuan komputer adalah 3.499.000. Dikaliin 5 menjadi 17.495.000. Yang kedua, kita membutuhkan konektor RJ45 sebanyak 1 box. Harga satuan konektor RJ45 adalah 50.000. Yang ketiga, kita membutuhkan router Cisco sebanyak 1 unit seharga 350.000. Yang keempat, kita membutuhkan hub sebanyak 1 unit seharga 429.000. Dan yang terakhir, kita membutuhkan kabel UTP sepanjang 1 roll seharga 850.000. Jadi total semua biaya yang kita butuhkan adalah 19.174.000. Berikut adalah spesifikasi dan gambar yang dibutuhkan dalam pembuatan Cisco menggunakan metode topologi star atau topologi bintang. Yang pertama ada komputer, kedua ada kabel UTP, yang ketiga ada router Cisco, yang keempat ada hub, dan yang kelima ada konektor RJ45. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jika di tempat Anda bekerja terdapat 5 buah komputer dan akan dihubungkan menjadi satu jaringan, topologi apakah yang dipilih? Jelaskan. Kami akan memilih topologi bus karena anggaran biaya untuk topologi bus murah dan maksimal terdiri dari 5-7 komputer. Kelebihan topologi bus. 1. Instalasi relatif lebih murah. 2. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. 3. Biaya relatif lebih murah. Kelemahan topologi bus. 1. Jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. 2. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. 3. Kemungkinan akan terjadinya tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan hub and switch. Pengertian hub. Hub adalah suatu perangkat jaringan yang mengcover area OSI layer 1 dalam physical layer.
Fungsinya, hub tak lebih dari sekedar penyambung atau konektor saja. Hub digunakan untuk memperkuat sinyal di kabel UTP agar lebih mudah ditransmisikan. Fungsi hub diantaranya adalah untuk memberi fasilitas tambahan pada workstation. Pengertian switch. Switch merupakan perangkat dari jaringan komputer yang berfungsi sebagai penyambung data antara satu koneksi ke koneksi lainnya. Switch bekerja di bagian OSI layer 2, data link layer. Switch juga bisa digunakan untuk menghubungkan kabel UTP antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Switch berfungsi sebagai batu loncatan dalam jaringan LAN untuk koneksi dengan komputer. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagai perangkat keras komputer. Manfaatnya ada 4. 1. Konektivitas. 2. Efisiensi transfer data. 3. Kemudahan akses informasi. 4. Kemudahan berbagai file. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.